Salam Sekapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 semester genap, hari ini kita akan membahas tentang zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat yang wajib dikeluarkan setiap tahunnya oleh semua umat Islam. Untuk itu akan dijelaskan oleh Mbak Fardina Nur Fadilah dari IAIN Kediri. Silakan. Dan anak-anakku, mari kita simak materi berikut ini. Oke pelajar Sekapsa, sebelum saya menjelaskan tentang materi zakat, terlebih dahulu saya menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi zakat. Tujuan materi pembelajaran tentang bab zakat yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan arti zakat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kandungan dalil nakli tentang zakat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hikmah zakat. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyimulasikan zakat. Selanjutnya yaitu pengertian zakat. Pengertian zakat secara bahasa artinya bersih, suci, berkembang, dan bertambah berkah. Sedangkan zakat menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada yang berhak menerima atau mustahik dengan beberapa syarat tertentu. Selanjutnya yaitu tentang hukum zakat. Hukum zakat adalah fardhu ain atau wajib perorangan. Kemudian dalil yang mengenai tentang zakat. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kemudian yaitu tentang syarat-syarat zakat. Syarat-syarat zakat untuk muzaki, yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, balik. Balik biasanya ditandai untuk laki-laki itu ditandai dengan keluarnya mani. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan menstruasi. Dan yang keempat yaitu berakal. Kemudian syarat yang kedua, syarat zakat untuk harta. Yang pertama, milik sendiri. Yang kedua, mencapai nisab. Yang ketiga, bebas dari hutang. Dan yang keempat, berlaku 1 tahun atau 1 haul. Kemudian macam-macam zakat. Macam-macam zakat ada 2. Yang pertama, zakat fitrah. Dan yang kedua yaitu zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat jiwa atau zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan puasa Ramadan. Dan zakat mal adalah zakat harta seperti zakat emas, perak, hasil tambang, binatang, tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan dan biji-bijian, dan barang perniagaan. Zakat fitrah biasanya dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Untuk ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan menurut teori sebesar 2,5 kg. Akan tetapi lebih baiknya dilebihkan menjadi 2,7 kg untuk menghindari rasa kewas-wasan kita dalam mengeluarkan zakat. Selanjutnya yaitu nisab harta. Untuk jenis hartanya, yang pertama emas. Emas nisabnya sekitar 93,4 gram dan kadar zakatnya sekitar 2,5%. Dan untuk perak, nisabnya yaitu 624 kg dan kadar zakatnya sekitar 2,5%. Untuk perniagaan, nisabnya yaitu standar emas sekitar 2,5%. Dan untuk pertanian, nisabnya sekitar 750 kg dan kadar zakatnya 10%.
10% tanpa biaya irigasi dan 5% ada biaya irigasi. Kemudian untuk peternakan, seperti kambing. Kambing nisabnya sekitar 40 ekor. Dan untuk kadar zakatnya yaitu 1 ekor umur 2 tahun. Kemudian sapi dan kerbau nisabnya yaitu 30 ekor. Dan kadar zakatnya yaitu 1 ekor umur 1 tahun. Kemudian untuk barang temuan, nisabnya tidak ada nisab dan kadar zakatnya yaitu sekitar 20% tunai. Dan untuk perikanan, nisabnya standar emas, yaitu sekitar 2,5%. Dan untuk perkebunan, nisabnya yaitu standar emas dan kadar zakatnya sekitar 2,5%. Dan untuk profesi, standar emasnya untuk nisabnya standar emas dan kadar zakatnya 2,5%. Kemudian tentang zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat dari gaji per bulan dalam 1 tahun yang distandarkan dengan harga emas seberat 85 gram dengan mengeluarkan harta sebanyak 2,5%. Kemudian untuk mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat ada 8. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua yaitu miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya atau budak, yang keenam gharim, yang ketujuh sabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Selanjutnya yaitu hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama yaitu mensucikan diri dari sifat kikir dan cinta harta yang berlebihan. Jadi dengan berzakat maka dapat mensucikan diri dari sifat kikir dan cinta harta yang berlebihan. Yang kedua, dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat membuktikan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dapat menanamkan perasaan kebersamaan dan tenggang rasa. Kemudian dapat membiasakan diri dengan sifat yang terpuji. Baiklah, untuk tugas PAI kelas 10 tentang bab zakat, yaitu yang pertama, jelaskan pengertian zakat secara istilah dan bahasa. Yang kedua, jelaskan macam-macam zakat beserta contohnya. Untuk tugasnya, tolong dikumpulkan di Google Classroom. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini mengenai zakat. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.